Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dohir, kesehatan batin, sehingga kita bisa melaksanakan di antara sebagian kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga langkah kaki kita dihitung pahala dan menjadikan saksi nanti di yaumul hisab ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, dan kita sebagai umat akhir zaman. Meskipun jauh daripada kesempurnaan, meskipun kita jauh dari akhlak Rasulullah, tapi kita selalu berharap semoga di yaumul qiyamah kelak nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Nurul Hasanah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu ahli sholat berjamaah pada pagi ini, alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu untuk duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita membahas, membaca, mengkaji tentang ilmu agama, ilmu Allah yang nantinya tujuannya untuk memperkuat iman kita dan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat dohir, sehat batin, panjang umur, berkah rezeki semuanya. Tidak terasa Pak, kita tinggal 70 hari kurang lebih memasuki Ramadan. Tidak terasa ya? Kurang lebih 70 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga semuanya yang hadir di sini, yang mendengarkan speaker ini, mic ini, Allah panjangkan sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan kita doakan semua saudara kita, tetangga kita yang lagi sakit. Sekarang mungkin cuaca lagi tidak menentu, jadi banyak juga yang sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas setiap harinya seperti hari-hari, dan mudah-mudahan bisa lagi melangkahkan kaki meramaikan masjid ini untuk berjamaah dan untuk majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Nashihul Ibadah. Kita khususkan dulu Fatihah kepada mu'alif dan musannif wa ila ruhi mu'alif kitab rahimahumullah ta'ala ghafara dzunubahum wa nafa'ana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan maqalah ke-10. Wal maqalatul 'ashiratu. Pembicaraan yang ke-10 yang ada di dalam kitab Nashihul Ibadah itu an ba'diz zuhadi. Ini diterima dari pembicaraannya orang-orang yang zuhud. Kita pernah mendengar orang zuhud Pak? Pernah gak? Di dalam Islam itu ada zuhud, ada qanaah. Pernah dengar? Pernah dengar gak? Ada zuhud, ada qanaah.
Nah, pembicaraan yang ke-10 itu adalah dari orang-orang yang zuhud. Zuhud itu beda dengan qanaah, tapi dua-duanya ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Apa kata Rasul? Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aisuhu kafafan wa qana'a. Nah, jadi zuhud sama qana'a itu ada dalam hadis Rasulullah. Kata Rasul, tuba liman hudiya ilal Islam. Bagja, bahagia, beruntung orang yang diberikan hidayah memeluk agama Islam, kata Rasul. Wa kana aisuhu kafafan, meskipun hidupnya itu pas-pasan atau cukup. Wa kana aisuhu kafafan, meskipun hidupnya itu cukup. Wa qana'a dan qanaah. Jadi ada zuhud, ada qanaah. Kita bahas dulu pertama qanaah. Kalau qanaah itu hidupnya meskipun serba kekurangan tapi menerima dengan ketentuan yang Allah berikan. Itu qanaah. Contoh gini Pak, kita butuh uang 10.000, butuh banget 10.000. Tiba-tiba ada yang ngasih teman kita 5.000. Nyampe gak dengan target kebutuhan kita? Tidak. Kita butuhnya 10.000, ada yang ngasih 5.000. Tidak nyampe terhadap kebutuhan, tapi dia bersyukur. Alhamdulillah, saya terima yang 5.000 ini. Jadi tidak ditolak. Mentang-mentang kita butuh 10.000, ada yang ngasih 5.000, kita tolak. Tidak, terima apa adanya. Itu namanya qanaah. Awas ya, itu namanya qanaah. Ada namanya zuhud. Kalau zuhud di sini ditafsirkan begini dalam kitab Nasul Ibad ini. Wahum alladzina ihtaqarud dunya. Orang zuhud itu adalah orang ihtaqaru, orang yang menghinakan dunia. Artinya apa? Dunia ini hina menurut orang zuhud. Hina bagaimana? Artinya dia meskipun punya dunia, tapi di dalam dirinya tidak merasa bangga bahwa saya punya dunia, bahwa saya punya rizki ini, bahwa saya punya rizki itu. Itu namanya zuhud. Tidak ada kesombongan di dalam jiwanya. Walam yubalunaha, dan tidak terlalu dipikirkan tentang dunia. Itu orang zuhud. Lalu timbul pertanyaan, apakah orang zuhud butuh dunia? Apakah orang zuhud memerlukan dunia? Dilanjutkan di sini, bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang yang zuhud itu orang yang merasa dunia itu hina. Artinya dia tidak merasa bangga terhadap dunia dan tidak terlalu memikirkan begitu serius. Apakah orang zuhud itu perlu dunia, butuh dunia? Jawabannya perlu, butuh. Cuma bedanya bal akhadhu minha qadra daruratihim. Dia itu mengambil secukupnya. Cukup untuk buat beli rumah, cukup untuk buat beli mobil, cukup untuk anak sekolah. Tidak ada lebihnya dari itu, pas. Itu namanya zuhud. Jadi jangan ditafsirkan orang zuhud itu tidak butuh dunia, butuh. Cuma dia tidak memperdulikan, terlalu memperdulikan. Apa yang diperdulikannya? Akhirat. Beda gak Pak? Jadi beda, orang zuhud itu gini.
Hidupnya itu sederhana, cukup sederhana, itulah namanya zuhud. Contoh begini logikanya, ada harga jam tangan yang 100.000, ada harga jam tangan yang 1 juta. Kalau orang zuhud, dia belinya yang 100.000, bukan tidak mampu yang 1 juta, tapi dia beli yang 100.000. Kenapa? Karena antara jam tangan yang 100.000 dan 1 juta sama semuanya, menundukkan waktu. Tidak ada bedanya, misalkan jam yang 100.000 mah sekarang jam 5. Wah, yang 1 juta mah udah jam 8. Tidak. Sama aja, mau 100.000, mau 500.000, mau 1 juta, mau 300 juta. Yang diambil oleh orang zuhud itu yang paling rendah, sederhana. Itu orang zuhud. Makanya Allah perkuat pada dalam surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'un qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Qul mata'un qalil. Orang zuhud itu menganggap dunia itu sedikit. Tapi awas, garis bawahi, bukan tidak perlu dunia. Qul mata'un qalil, dunia itu sedikit. Apa sih dunia? Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kalau merasa kita bertakwa kepada Allah, ingat tujuan kita itu bukan dunia tapi akhirat. Itu namanya orang zuhud. Itu sekilas ya Pak ya, menjelaskan tentang masalah qanaah dan zuhud. Jadi di dalam Islam itu ada qanaah. Kita itu harus qanaah katanya. Kita itu harus zuhud gitu. Nah, lalu apakah Islam melarang, misalkan kembali lagi, apakah Islam melarang ketika ada pilihan antara 100 sama 1 juta jam tangan, apakah Islam melarang untuk membeli yang 1 juta? Tidak. Tidak melarang, boleh. Kalau mampu boleh. Meskipun yang 300 juta, tapi itu tidak termasuk orang yang zuhud. Kalau orang yang zuhud sederhana, buat apa mahal-mahal? 100.000 juga sama menunjukkan waktu. Itu maksudnya ya Pak ya. Bukan tidak boleh gitu ya. Kata orang zuhud begini, man aznaba dzanban, siapa saja yang melakukan satu dosa, ay tahmiluhu, melakukan dosa, wa huwa yadhaku, orang itu merasa bahagia, tertawa, senang, puas ketika melakukan dosa. Pertanyaannya kepada diri kita, pernah gak kita melakukan dosa terus kita itu merasa senang? Merasa senang hati itu, merasa puas hati itu. Contoh, ketika ada seseorang atau tetangga kita lagi tertipu misalkan, biar lebih jelas, kita itu senang. Oh senang sih itu tertipu, gak apa-apalah, biarin aja dia tertipu, ke orangnya sombong misalkan. Meskipun sebetulnya memang benar itu orangnya sombong, atau meskipun itu orangnya terhadap orang lain itu tidak menghormati, tapi ketika orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan balai, kita merasa senang. Nah, apa kata Allah? Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Orang itu akan dimasukkan kepada neraka dalam keadaan nangis. Hati-hati ya Pak. Ini dosa yang sepele aja apa aja. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, baik kepada diri pribadi kita atau kepada orang lain, terus di dalam jiwa kita itu ada rasa senang, bahagia, puas rasanya. Maka ingat, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Kenapa Allah memasukkan kepada neraka dalam keadaan nangis? Li'anna haqqahu ayyandima wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika. Karena sesungguhnya kalau orang yang berdosa, bukan dia tertawa, bukan dia bahagia, bukan dia senang, tapi apa? Ayyandima, sedih harusnya.
Ya Allah, aku sedih baru melakukan kesalahan. Ya Allah, aku sedih baru melakukan kekhilapan. Wa yastaghfirullah, dan selalu habis itu minta ampunan kepada Allah. Itu hakikat sebetulnya ketika kita melakukan satu dosa. Itu ya. Itu yang pertama. Apa intinya dari hadis ini? Barang siapa orang yang melakukan satu dosa terus dia ketawa atau bahagia, tertawa, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka dalam keadaan nangis. Intinya begini, barang siapa orang yang melakukan kesalahan, maka dia akan menyesal. Itu intinya secara garis lurusnya. Barang siapa orang yang melakukan satu kesalahan, maka dia akan menyesal. Itu intinya, poinnya ya. Lalu jamaah sekalian, di sini dilanjutkan lagi, waman ata'a wa huwa yabki. Barang siapa orang yang ibadah kepada Allah, taat, bertakwa kepada Allah, wa huwa yabki, dalam keadaan dia itu menangis. Menangisnya itu karena apa? Hayaan, karena malu oleh Allah. Wa khaufan, dan takut sama ancaman Allah. Ala taksirihi fitil ta'ah, di dalam melaksanakan taatnya dia terlalu menyepelekan. Barang siapa orang yang melakukan taat, ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, dia dalam keadaan nangis. Pernah nggak kita Pak taat kepada Allah, ibadah kepada Allah dalam keadaan nangis? Pernah nggak Pak? Jujur aja Pak, per aja. Pernah nggak? Oh saya belum Ustadz, kalau di sini berjamaah saya setiap sholat belum pernah nangis, malu misalkan sama orang lain. Tapi ketika sholat tahajud di rumah, saya pernah nangis kepada Allah. Pernah nggak Pak? Pernah nggak kita menangis berdoa kepada Allah, sholat tahajud tengah malam sama suami istri, berjamaah, bersama-sama baca Al-Quran, nangis kepada Allah hayaan karena malu. Ya Allah, aku malu padamu ya Rabb. Aku takut terhadap ancamanmu ya Rabb. Aku malu terhadap karunia begitu baiknya Engkau kepada kami, memberikan fasilitas anu, sementara saya ibadah kepadamu seadanya. Pernah gak Pak? Coba dong Pak di rumah sama istri kita. Mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup, pernah gak? Coba kata Ustaz, saya malu katanya sama istri kita. Saya malu sama istri saya gak bisa memimpin. Masing-masing aja Pak, masing-masing aja, tapi dengan tempat yang samaan. Jadi kita bagusnya di rumah itu punya mushola sendiri khusus buat sholat. Coba rasakan Pak, ketika kita bangun malam bersama-sama dengan istri kita, yang mungkin dulu belum pernah karena kita sibuk kerja. Sekarang kita sudah pensiun, sudah menikmati hidup kita, sisa Allah yang berikan kepada kita umur. Coba bangun tengah malam, begitu tenangnya ketika kita tahajud tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Kita bareng-bareng bersama istri nangis di depan Allah. Tapi nangisnya karena malu, bukan nangis karena punya hutang ya Pak, beda ya. Ketika saya terutama, ketika kita ada masalah, anak sakit, misalkan cicilan belum kebayar, bisa aja nangis tengah malam tapi nangisnya apa? Beda. Bukan nangis karena malu sama Allah, tapi nangis karena ada kebutuhan. Ya Allah belum bayar cicilan, ya Allah belum bayar cicilan mobil dan lain sebagainya, anak belum bayar sekolah, baru nangis tengah malam. Itu bukan hayaan, itu karena kebutuhan, itu karena keadaan beda. Yang dimaksudkan di sini gini, barang siapa orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, hayaan, nangis itu karena malu, nangis itu karena takut ancaman Allah, nangis itu karena merasa dirinya tidak pantas begitu banyak anugerah Allah yang diberikan, tapi kok ibadahnya biasa-biasa saja, malu di depan Allah. Bagaimana tak kalau yang begitu? Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku.
maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dalam keadaan yadhaku, bahagia. Sebaliknya yang tadi barang siapa orang yang melakukan kesalahan dia akan menyesal. Tapi ini intinya, barang siapa orang yang melakukan takwa taat kepada Allah maka ujungnya dia akan bahagia. Gitu dari maksud dari perkataan di sini. Kenapa dia bahagia? Yafrahu goyatal farhi lihusuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Kenapa dia bahagia? Karena puncak kebahagiaan manusia itu adalah ketika manusia itu sudah masuk ke dalam surga. Itu puncak kebahagiaan. Harus kita ingat, Pak. Puncak kebahagiaan manusia itu adalah ketika manusia itu sudah masuk ke dalam surga. Yafrahu goyatal farhi lihusuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Kenapa orang yang puncak kebahagiaan seseorang ketika sudah masuk ke dalam surga? Itu tandanya orang yang masuk ke dalam surga mendapat ampunan dari Allah. Jadi puncak kebahagiaan kita itu bukan ketika kita merencanakan sesuatu terus tercapai. Ketika kita berusaha bekerja keras pengen beli tercapai. Bukan puncak kebahagiaan manusia. Itu bisa hilang dengan sirna. Betul gak Pak? Bisa hilang dengan sirna. Banyak terjadi orang yang semangat gigih bekerjanya. Tiba-tiba akhir-akhir dia kolab usahanya. Dia bangkrut. Bahkan dia semua asetnya tidak ada yang tersisa untuk membayar utangnya, untuk membayar kerugiannya. Jadi pencapaian kesuksesan terakhir seorang manusia itu bukan ketika melakukan suatu perkara yang apa yang diinginkan tercapai, tapi ketika manusia sudah masuk ke dalam surga. Karena orang masuk ke dalam surga itu tandanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak ya. Jadi yang pertama dari makalah ke-10 itu intinya gini Pak. Kalau dipersingkat sekali lagi, barang siapa orang yang melakukan kesalahan dia akan menyesal. Barang siapa orang yang melakukan taat dia akan bahagia. Itu intinya. Udah lazim di kita, udah sering terdengar. Tinggal kita praktek dan pelaksanaannya. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Selanjutnya wal maqalatul hadiyata asyara. Maqalah yang ke-11 an ba'dil hukama. Apa di sini? La tahqirudz dzunubas shighar. La tahqirudz dzunubas shighar. Jangan menganggap remeh dosa yang kecil. Sekecil apapun itu. Ulangi. La tahqirudz dzunubas shighar. Jangan meremehkan dosa yang kecil, sekecil apapun itu. Kenapa? Fa innaha tatasya'abu minhadz dzunubal kaba'ir. Karena dari dosa kecil itu akan numbuh, akan bercabang, akan keluar dosa-dosa yang besar. Jangan dianggap enteng Pak, dosa-dosa yang kecil. Kenapa kata di sini? Rubama yakunu ghadabullahu ta'ala fitil kasyighar. Siapa tahu bencinya Allah, murkanya Allah, bendunya Allah justru ketika kita melakukan dosa yang kecil. Ini sepele loh Pak. Sepele. Contoh dosa yang kecil begini. Ketika kita ditanya, ketika kita janjian sama teman kita di WA. Kita janjian yuk di jam 9. Oke. Kata kita. Ini sepele loh Pak, sepele nih. Oke. Ketika ditanya oleh temannya sudah nyampe jam 9 di sana. Kita ditanya misalnya sama teman kamu lagi di mana? Udah OTW belum? Udah nih lagi OTW. Padahal kita belum berangkat dari rumah. Nah ini sepele loh Pak, sepele banget dosa ini. Udah OTW belum kamu? Udah, padahal kita masih duduk. Itu kan bohong. Sepele itu dosa kecil. Jangan menyepelekan dosa kecil. Karena apa? Dari dosa kecil akan lahir timbul dosa-dosa yang besar. Ini apalagi dalam ketika kita berkeluarga. Antara suami dan istri jangan berani-berani
memulai melakukan dosa kecil. Ketika sudah melakukan dosa kecil sekali saja akan terus ketagihan. Terus ketagihan. Jangan besar-besar Pak. Kita jangan terlalu mengurusi hidup orang lain. Kok kelakuannya seperti itu. Kita aja diri sendiri. Banyakkah bohongnya? Apalagi kepada pasangan. Apalagi kepada anak. Dan lain sebagainya. Apalagi kita ke atasan kita. Misalkan kita waktu kerja sebelum pensiun. Kita terlambat ke kantor. Ditanya sama bos kita, kenapa terlambat? Terjebak macet. Padahal tidak macet. Cuma kita emang kesiangan bangunnya. Itulah sepele. Sepele. Tapi apa? Tapi dampaknya luar biasa. Jadi jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa yang kecil itu akan menumbuhkan dosa-dosa yang besar. Saya jadi teringat ini Pak, teringat satu hadis Rasul nih. Ada salah satu hadis Rasul yang disampaikan sudah jauh-jauh hari. Kata Rasul gini, sayati zamanun, sayati alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu masa, kata Rasul. Mana masa itu yang akan datang kepada kita, kata Rasul? Taqarrubuz zaman. Di mana waktu akan terasa begitu singkat. Waktu akan terasa begitu cepat. Sudah terasa gak ini sama kita sekarang? Perasaan baru kemarin Jum'ah, kok udah Jum'ah lagi. Perasaan baru kemarin kita Minggu, kok udah Minggu lagi. Awas. Akan datang kata Rasul satu zaman, satu masa di mana itu waktunya akan terasa begitu cepat, begitu singkat. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan serasa sehari, sehari serasa baru saja terjadi. Udah terjadi gak sekarang Pak? Terjadi Pak. Udah terjadi sekarang. Tidak terasa begitu cepat waktu. Yang kedua kata Rasul, taqarrubul aswaq. Akan datang satu masa kepada kalian di mana pada waktu itu pasar mudah diakses. Terjadi belum Pak sekarang? Sudah terjadi Pak. Sekarang bahkan orang jarang yang pergi ke pasar, cukup online dari rumah datang. Meskipun Ibu ya begitu ya Bu ya. Meskipun tidak online, sekarang ada yang jualan sayur keliling ke depan rumah. Sayur. Kalau dulu kita apa? Apalagi orang tua kita harus ke kebun dulu, metik daun singkongnya, ngambil pepayanya, ngambil pisangnya. Sekarang pasar sudah mudah diakses. Jangankan orang tua dulu tuh, bapak yang sekarang ini. Dulu ketika mau beli baju harus ke mall. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Ke mall. Minimal kalau tidak punya mobil sendiri naik Gojek, naik angkot. Sekarang sudah bisa diakses dari rumah. Kecek paket katanya gitu kan. Bapaknya kaget. Perasaan kok gak ada yang mesen paket, tapi ada yang paket. Ternyata ibunya yang mesen paket gitu kan. Ini sering terjadi lah. Atau anaknya. Tiba-tiba kita lagi dulu nonton TV, paket Pak Anu nomor sekian rumahnya misalkan. Oh iya betul ini nomor saya. Kenapa ini ada paket? Oh dilihat ternyata kadang ibunya yang pesennya, anaknya yang pesennya. Masih mending kalau misalkan udah dibayar, itu COD itu masalahnya. Ya kan Pak? COD kita gak ada uang. Uang mungkin ada di ATM misalkan, tapi gak megang uang nih sama sekali nih. Nah apa ketika begitu Pak? Awas, hati-hati kata Nabi nih. Ketika masa di mana waktu masa itu waktunya begitu cepat. Pertama, yang kedua, pasarnya mudah diakses. Maka apa yang terjadi kata Nabi? Yantashirul kadhib wa tantashirul fitan. Ini masalahnya Pak. Ketika waktu sangat begitu cepat, ketika pasar mudah diakses, maka yantashirul kadhib,
akan menyebar kebohongan. Coba aja Pak. Dan ini kebohongan itu akan meluas, baik di keluarga, baik di perkantoran, baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ketika udah terjadi itu akan menyebar, akan merata semua, banyak kebohongan yang terjadi. Coba tonton aja berita sekarang, banyak gak Pak kebohongan? Kebohongan, kamuflase, cuma hanya ingin dilihat tapi faktanya gak ada. Banyak yang terjadi. Kebohongan. Terutama jangan jauh-jauh aja, di lingkungan keluarga kita aja. Ya tadi, misalkan seorang istri sudah berani pesan baju tanpa sepengetahuan suami, itu kan ngebohong. Awas. Yantashirul kadzib, kebohongan akan merata, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di pimpinan. Pimpinan susah dipercayanya, apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ya Pak. Teknologi sekarang itu kadang bingung membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli, mana yang tidak asli. Contoh aja coba, sekarang foto kita bisa bicara loh Pak. Iya kan Pak? Menurut aplikasi apa? AI. Ya, Masya Allah, coba Pak. Papa dijepret aja foto gini, bisa bicara sendiri loh Pak, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kita mau di mana? Orangnya mungkin lagi tidur, orangnya lagi di mana? Awas, yantashirul kadzib, akan menyebar kebohongan. Terjadi sekarang akan menyebar kebohongan. Jadi susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Yantashirul fitnah akan menyebar. Begitu. Makanya hati-hati Pak. Ini HP nih bisa jadi ibadah, bisa menghasilkan uang untuk menghidupi anak istri, bisa menjadi masalah. Kita ada WA belum juga benar, belum juga tentu kebenarannya, ini isi WA, share ke orang. Iya kan Pak? Itu dosa yang tidak terasa loh Pak, asli. Kalau misalkan kita pengen seperti itu, minimal pelajari dulu sama diri kita, ini apa benar apa enggak. Masih mending kalau misalkan benar, tapi kalau enggak kita bisa kena pasal IT nanti. Ini yang terjadi sekarang. Share kepada orang. Ya Allah, tantashirul fitan, akan terjadi penyebaran kebohongan, hoak di mana-mana, fitnah di mana-mana. Banyak orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak mengaku, tidak mau dibilang pembohong. Intinya apa? Maka hukum di Indonesia akan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terjadi sekarang. Tantashirul fitan. Diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nabi sudah memperingatkan kepada kita akan datang suatu waktu di mana begini. Diperkuat dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian semua. Siapa? Fasikun, orang yang fasik, orang yang sering mengadu domba, orang yang ingin mengeruh, orang yang ingin memberi orang yang ingin keadaan menjadi kacau, menjadi provokator. Awas, kalau datang kepada kalian orang atau berita dari orang-orang yang belum jelas, fasik,
Fatabayyanu, kata Al-Quran, teliti dulu dengan cermat, baca dulu ini berita hoak ataupun tidak. Kalau misalkan benar masih mending kalau benar. Kalau hoak, 2 kali ruginya kita. Kita menyebarkan hoak, yang kedua membuka aib orang lain. Fatabayyanu an tusimu qauman bijadatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu ya Pak ya. Awas, akan datang. Ini sudah terjadi. Makanya dinya disampaikan, la tahqirud dzunuba sigor, jangan sekali-sekali meremehkan dosa-dosa yang kecil. Itu kan. Berbohong pertama-tama gitu kan. Nah, lanjut di sini. Kata Nabi SAW di sini disampaikan juga, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr, tidak akan ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, kata Nabi. Wa la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa yang besar kalau kita terus menerus istighfar kepada Allah. Artinya apa? Kita manusia yang tidak sempurna. Ingat, tidak ada dosa yang kecil kalau kita sering melakukannya akan besar. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa yang besar kalau kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa inna niyatal mar'i fil maksiyat kana maksiyatun. Setiap orang yang dalam dirinya bermaksud untuk maksiat, maka meskipun itu belum mengerjakannya, kalau orang yang dalam hatinya udah berniat bermaksiat, maka itu akan dicatat satu maksiat atau satu kejelekan oleh Allah. Ada hadis Nabi lagi Pak nih. Sebelum ditutup ya, sebentar lagi. Kata Nabi gini, faman hamma bihasanatin. Ini ingat ya. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa orang yang bermaksud melakukan satu kebaikan, awas. Falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya. Ya Allah, aku bermaksud nanti malam mau bangun tahajud, baca Quran, untuk bermaksud, benar-benar bermaksudnya ya. Falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, entah itu karena kesiangan, maka katabahallahu lahu hasanatan kamilatan, akan mendapatkan satu kebaikan meskipun tidak terjadi. Jadi tapi jangan Bapak gini, kata Ustaz, barang siapa orang yang bermaksud untuk bangun tengah malam, maka saya akan bangun. Tapi dalam hati kita, tapi tidak ada maksud benar untuk melakukan. Beda. Kita bangun, ya Allah bangunkan saya dengan istri saya jam 3 ya Rob, aku ingin melakukan tahajud. Ternyata kita kebablasan. Nah, itu baru dapat satu pahala. Nah, bagaimana kalau kita misalkan melakukannya? Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyrata hasanah. Orang yang bermaksud melakukan satu kebaikan, baru bermaksud nih, tapi ujungnya memang benar melakukan satu kebaikan, katabahallahu indahu asyara hasanah, akan dituliskan oleh Allah 10 kebaikan. Ya Allah bangunkan saya bermaksud untuk nanti malam, tiba-tiba benar bangun malamnya, maka Allah akan berikan pahala 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pernah dengar ayat ini? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan kejelekan? Waman hamma sayyi'atan. Awas. Orang yang bermaksud untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, tapi tidak melakukannya, maka bagaimana kalau begitu? Katabahallahu indahu
hasanatan kamilatan. Maka tetap orang itu akan mendapatkan satu kebaikan. Paham gak Pak? Orang ingin melakukan kejahatan tapi tidak jadi, maka dapat plus nilai 1. Tapi orang ingin melakukan kejahatan lalu dia melakukan kejahatan, dapat apa? Kesalahan 1. Paham ya Pak? Beda gak? Beda gitu ya Pak ya. Ya gitu. Jadi ingat, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jangan kita mendawamkan, membiasakan dosa-dosa yang kecil, karena lama kelamaan itu akan banyak. Tapi sebaliknya, sebesar apapun dosa kita, asalkan jangan musyrik kepada Allah, maka itu bisa diistighfari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak, mungkin itu kajian yang mau saya sampaikan pada pagi kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan tentang seputar ini atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, bahwa manusia itu akan masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan. Bagus. Jadi bagaimana nih? Katanya orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi rahmatnya, rahmat Allah. Jadi seolah-olah ibadah kita tidak berguna. Secara logika ya, yang membuat kita masuk ke surga itu bukan ibadah kita, tapi rahmat Allah. Berarti seolah-olah ibadah kita kok tidak berguna dong. Karena apa? Karena yang memasukkan kita ke surga itu apa? Rahmat Allah. Gini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Artinya gini Pak, memang yang menjadikan kita bisa masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah, ridho Allah. Tapi rahmat Allah, ridho Allah kita cari dengan kebaikan kita. Bagaimana cara mencari rahmat Allah? Bisa dengan zakat, bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan infak, bisa dengan sedekah, bisa dengan baca Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita sudah berbuat baik, maka rahmat Allah akan dekat dengan kita. Ketika sudah dekat, berarti kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ulangi lagi, awal jangan salah tafsir. Bukan berarti amal ibadah kita itu tidak berguna. Berguna. Memang yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah harus kita cari dengan kita berbuat kebaikan. Makanya jangan menekadkan, jangan meyakini bahwa amal kita itu akan bisa masuk surga. Jangan. Tapi yang dipinta itu apa? Ya Allah, dengan amal ibadah saya, berilah aku rahmatmu, berilah aku ampunanmu. Makanya kata tadi saya apa? Puncak kesenangan manusia itu adalah masuk surga dengan mendapatkan rahmat atau ampunan dari Allah. Begitu Pak, paham? Alhamdulillah. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut mutasabihat dan muhkamah. Yang ayat tadi An-Nisa itu apakah termasuk di situ? Kemudian mengenai zuhud tadi itu begitu. Zuhud itu ada, pernah kita kaji di beberapa ini, termasuk di dalam zuhud ini orang yang faham tasawuf gitu. Itu saja Pak. Maksudnya kurang paham. Maksudnya yang ditanyakan Pak Haji itu intinya apa? Ya itu tadi ayat mahkamah sama ayat mutasabihat termasuk di An-Nisa tadi. An-Nisa yang mana? Yang
tadi disampaikan itu. Hmm. Itu kedua mengenai zuhud ini. Zuhud ini pernah saya dengar itu orang yang meninggalkan dunia. Apakah tidak zuhud itu sudah benar-benar dia meninggalkan dunia, sudah tidak lagi ini menjadi mengasingkan diri gitu. Ya. Gitu kira-kira. Baik. Ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Baik, tentang ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat. Muhkamat itu artinya kan menghukumi. Misalkan gini, wala taqrabuz zina, janganlah engkau berbuat zina. Maka akibat dari perbuatan zina ini akan mendapatkan murka Allah. Muhkamat. Kalau mutasyabihat itu saling berdekatan seperti gini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Awas. Wahai orang-orang yang beriman, jangankan engkau mengucapkan sesuatu kalau engkau sendiri misalkan tidak melakukannya. Awas. Pernah enggak dengar kita? Jangan lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Katanya gini, engkau itu jangan mengucapkan sesuatu yang engkau itu tidak mengerjakannya. Kenapa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka akan besar siksa Allah bagi orang yang mengucapkan tapi dia sendiri tidak melakukannya. Betul gak Pak? Nah, bagaimana dengan hadis Nabi begini? Mandalla alal khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa orang yang memberikan petunjuk kepada kebenaran atau kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Coba kalau kita sandingkan, berbenturan enggak ini? Kayak berbenturan Pak nih. Kata Allah, jangan engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak melaksanakannya. Misalkan engkau itu harus zakat tapi engkau tidak zakat. Bukan itu maksudnya Pak. Ayat ini adalah ayat kepada orang khusus yang meminum arak. Jangan engkau meminum arak. Kalau engkau minum arak, maka engkau itu, misalnya gini, jangan engkau meminum arak, tapi ternyata kita minum arak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi tidak semua perbuatan itu begitu. Itu khusus bagi orang yang minum arak. Kepada yang lain boleh, misalkan yuk kita gotong royong, yuk kita puasa sunat, yuk kita baca Al-Quran, tapi kita tidak membacanya, cuma mengajak doang kepada orang, ternyata orang itu baca Al-Quran. Maka mandalla alal khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa orang yang mengajak menuduhkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti orang yang melaksanakannya. Kayak pagedrok patujaknya, padahal ayat itu beda khusus untuk orang yang minum haram, mutasyabihat, muhkamat. Terus ini zuhud. Tentang masalah zuhud Pak Haji, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Bukan, di sini udah jelas nih. Tadi dibacakan sama saya. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Balik tak, kecuali dia itu hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhannya. Mencukupi kebutuhan itu disesuaikan dengan zaman. Betul gak Pak? Kalau zaman Rasulullah mungkin zamannya begini. Kalau ulama-ulama dulu mungkin zamannya seperti itu. Kalau sekarang, zamannya sekarang kita misalkan gini, kita mau zuhud. Saya tidak mau beli motor. Saya tidak mau beli mobil, mau zuhud aja. Mau zuhud. Kira-kira sekarang salah gak menurut saya gitu? Salah Pak. Kenapa? Kita harus pergi kemana-mana. Bagaimana kalau gak pakai motor? Bagaimana kalau gak pakai mobil? Ketinggalan kita. Yang dimaksud zuhud di sini itu adalah kelasnya masing-masing. Kalau ulama zuhud dulu pasti zuhudnya berbeda dengan zuhud sekarang. Bagaimana dengan orang yang punya? Bisakah zuhud? Bisa. Artinya apa? Meskipun dia orangnya punya pas-pasan, tapi dia hidupnya sederhana. Kayak jam tangan tadi, 1.000.000 sama 100, dipilih 100. Bukan meninggalkan dunia sama sekali. Apalagi tidak kenal dengan tetangga, apalagi tidak kenal dengan manusia yang lain. Zuhud tetap zuhud. Orang punya juga akan bisa zuhud gitu Pak Haji. Gitu Pak Haji ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tidak ada orang, semua juga pasti butuh.
cuma dengan sesuai kapasitas zamannya. Zaman ulama dulu nggak ada handphone, nggak ada misalkan. Kalau sekarang coba, kalau kita nggak punya handphone, bagaimana coba Pak? Kalau nggak punya handphone misalnya bagaimana? Akan kurang misalkan gitu. Tapi jadi zuhud itu tergantung kapasitas keimanan, tergantung masa dan waktunya. Itu ya Pak ya. Itu Pak Haji. Nah. Udah? Ada lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak Ibu, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kajian kita ini memberikan manfaat kepada kita. Kalau misalkan ada yang kurang pas, ada yang salah, mohon dikoreksi. Semua juga kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama memperdalam ilmu. Kalau ada yang tidak pas, kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan, silahkan bisa kita bertatap muka secara langsung, kita berdialog gitu kan ya. Dengan catatan berdialog akan menjadikan pahala. Satu, niatnya benar-benar karena pengen tahu, bukan benar-benar karena ingin menjatuhkan seseorang. Awas ya. Berdebat boleh dalam Islam, tapi ingat tujuannya hanya ingin memberikan kebenaran yang kita yakini, bukan untuk niat menjatuhkan orang lain. Karena apa? Paham dalam Islam beda-beda. Ada yang seperti itu, gak apa-apa. Kalau ada landasannya masing-masing, kita hormati, kita toleransi. Ya mudah-mudahan kita nanti di yaumul akhir dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.